سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل آن. أما بعد. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita Sayyidul Habib Zain bin Agil bin Syahab selaku pimpinan Majlis Darus Solihin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia beliau, berkahi rezeki beliau, dan setiap ilmu dan doa yang beliau panjatkan, yang beliau ajarkan kepada kita bermanfaat kepada kita semuanya. Tak lupa juga kepada akhina al-kiram Sayyidul Habib Muhammad Bagir bin Alwi Al-Jufri. Tak lupa kepada guru kita, sahabat kita, teman seperjuangan kita, baik dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan sakit, sama-sama kada bisi duit sama. Berhutang bersamaan juga. Kata ulun aja yang berhutang, kadang kesini juga berhutang. Jadi lu membela diri nah. Alhamdulillah kita diperkumpulkan di sini semuanya atas keberkahan dari milad, dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dari berkah guru kita. Apa yang beliau sampaikan tadi, masya Allah, sejujurnya sudah sangat cukup. Tinggal kita masih yang harus kita lakukan adalah mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Kayaknya tadi yang beliau sampaikan itu separuh dari curhatnya beliau. Yalah, lah sama-sama bisi bini lah. Kayak apa keluhan bisi bini lah, bapak-bapak lah. Kadang lah tuntutan inilah itulah, haruslah bini itu kada supan dibawa menghadiri acara, bajunya harus berbeda, hari ini beda, esok beda, emasnya kan harus berbeda juga. Pun yang bapak-bapak bajunya sama, yang semalam hadir bajunya wah ini sama aja juga. Sangat soleh lah. Tak lupa juga kepada yang kita sangat hormati, tuan rumah, sohibul bait, sohibul hajah, bapak kepala desa kita, bapak kepala desa Salaman lah. Itu Bapak Syahruddin sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi keluarga beliau, anak dan istri-istri beliau. Bukan istri beliau ini lebih dari sebuting lah. Lu kada tahu. Mudah-mudahan diberkahi keluarga beliau, hidup beliau, rezeki beliau, berikan kesehatan, sehat walafiat, dan juga kepada para pimpinan, kepada para aparatur masyarakat, baik dari yang Polri, dari yang TNI, dan dari semuanya, bahkan yang hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas taufik, hidayah, dan inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Allah tentukan kita, Allah takdirkan kita untuk bisa berhadir di tempat yang mulia dengan hajat dan niat, dan juga dalam keadaan yang mulia, yang sepatutnya dan sepantasnya kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita hingga saat ini, hingga detik ini. Dan semoga manfaat dari ilmu, dari keberkahan, dari kesehatan, dari hajat yang dikabulkan, keberkahan ini kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Kesehatan selalu berada di dalam diri kita. Allah jauhkan dari segala bara mahaya, dari segala bala bahaya, dari segala musibah, dari segala perkara yang akan menjadikan perkara itu tidak kita sukai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan semua itu, berikan kenikmatan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita merayakan Maulid, dalam mengagungkan dari kelahiran manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, dari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya dan seharusnya kita bukan hanya hadir duduk kemudian pulang tidak membawa apa-apa. Bagaimana ujar guru kita tadi, harus kita mengambil faedah, mengambil satu ilmu dari cerita yang beliau ceritakan, bagaimana putri mulia beliau yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung, keberkahan dari cerita yang diceritakan, semoga itu bisa kita amalkan selaku kita adalah laki-laki sebagai pemimpin dari keluarga kita, ataupun juga dari para ibu-ibu yang memiliki kewajiban taat kepada suami. Maka di antara apa yang harus kita pahami lah dari setiap makna kehidupan yang kita miliki, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap dari mulut seseorang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dia ucapkan, yang keluar dari mulut dan lisannya, illa ladaihi, kecuali baginya, orang yang mengeluarkan kalimat tersebut, raqibun atid, akan dicatat dalam catatan amalnya oleh malaikat raqib dan atid, malaikat yang mengawasi kita setiap saatnya, setiap detiknya. Bukan hanya perbuatan lah, bukan hanya perbuatan, tetapi juga ucapan. Satu kalimat yang kita lontarkan, yang kita ucapkan, bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sebagaimana bentuk bukti bakti kita kepada orang tua. Janganlah menjadi anak yang durhaka, bahkan sampai Allah menegaskan di dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah sekali-kali kalian selaku anak mengucapkan kalimat uffin. Uffin ini dikatakan kata ulama, kalimat kita membentak atau mengucapkan kalimat atau hei, atau bagaimana kita mengucapkan kalimat dengan rasa marah kepada orang tua. Maka ucapan ini, fal'iyadu billah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak sampai membentak kedua orang tua kita. Dengan membentak kedua orang tua kita, maka dia digolongkan menjadi orang yang melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan kalimat-kalimat yang sampai menyakiti orang tuanya, meskipun itu hanya satu ataupun dua huruf. Ketika misalkan kita disuruh, dimarahi, kemudian kita mengatakan maka kalimat itu membuat dirinya menjadi anak yang durhaka. Fal'iyadu billah. Sungguh banyak kedurhakaan yang kita lakukan, kekurang ajaran kepada kedua orang tua kita. Kita masih memiliki kesempatan, meskipun misalkan kedua orang tua kita sudah meninggal, tidak terputus amal, doa dan sedekah yang kita hadiahkan. Dari setiap bacaan Yasin dan tahlil, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, kita menghatamkan Al-Quran, maka itu adalah dari sebagian bentuk bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jangan pas kita kepada Habib, orang tua ulun sudah meninggal, gimana Habib? Masih bisa, kecuali pian yang sudah meninggal, kan bisa lagi. Kalau kita masih hidup, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini, maka banyak-banyaknya lah kita mendoakan kedua orang tua kita.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan jelasnya menegaskan, mengajarkan doa waktu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah kedua orang tua kalian. Allah mengajarkan, ampunilah mereka berdua dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari setiap ucapan, dari setiap perbuatan akan dicatat di hadapan Allah, akan dicatat di dalam setiap amal yang di buku amal kita. Semua perbuatan akan dicatat, dan bahkan dalam riwayat setiap 1 minggu sekali, bahwasanya setiap perbuatan yang kita lakukan sebelum dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam riwayat amal itu dalam riwayat ada setiap harinya dan ada setiap minggunya dan ada setiap tahunnya. Kalau kita tahu dalam setiap tahun di malam nisfu Sya'ban, catatan amal perbuatan kita akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu setahun sekali. Makanya ulama mengajarkan kepada kita untuk membaca Yasin sebanyak 3 kali. Ada amalan itu yang setiap minggunya. Dalam riwayat dihaturkan, dihadapkan, diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pastianlah kadang merasa bahwa Rasulullah sudah meninggal, zaman Rasulullah sudah 1400 silam, sudah jauh jarak kita, kemudian Rasulullah kadang memperhatikan kita. Tidak, wahai hadirin, Rasulullah hadir, Rasulullah ada ketika kita mengucapkan, mengagungkan dari pengagungan dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hadir, Rasulullah tahu siapa yang hadir, di rumah siapa, di rumah Bapak Kadeskah atau di rumah siapa misalkan merayakan. Rasulullah senang, Rasulullah ridho kepada kita yang mengadakan, kepada kita yang hadir. Semoga kita mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang kita lakukan selama seminggu dalam riwayat akan dihaturkan kepada Allah pada hari Kamis. Sekarang bertepatan dengan hari Kamis lah, berarti pada hari ini dalam riwayat sore nanti akan dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan semua catatan amal umat Rasulullah dihadapkan kepada Rasulullah. Jikalau Rasulullah melihat catatan amalnya banyak dari kesalahan, dari maksiat, sholat kada dikerjakan, puasa ditinggalkan, sedekah kada dilakukan misalkan, maka Rasulullah bersedih dan kemudian Rasulullah memohon, memintakan ampun kepada Allah dari setiap umatnya yang melakukan kesalahan. Apakah kita kada supan? Apakah kita kada malu kalau catatan amal kita setiap minggunya dihadapkan kepada Rasulullah dan banyak dari catatan amal perbuatan yang kada bagus? Alhamdulillah pada hari ini, pada siang hari ini kita hadir menghadiri maulid mengagungkan kelahiran Rasulullah, maka yakinlah kita bahwa Rasulullah ridho kepada kita. Semoga dari perbuatan kita yang 1 minggu sebelumnya, dari hari Jumat sampai hari ini, dari kesalahan yang mungkin sengaja kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita karena berkah permohonan ampun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kemudian dengan rasa yakin bahwa tidak diawasi oleh Rasulullah. Tidak, wahai hadirin, kita adalah umat yang dikhususkan oleh Rasulullah, yang disayangi oleh beliau, yang bahkan kata ulama dirindukan. Di dalam riwayat ketika para sahabat duduk dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah meneteskan air mata dengan berlinang air mata, kemudian Rasulullah mengatakan, ini asyuku, ini ashtaku ila ikhwani, aku merindukan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat mengatakan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? La,
bal antum ashabi, tidak, kalian adalah sahabatku. Kemudian sahabat bertanya, siapa saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, al-ikhwa ikhwani alladzina yahyuna, para sahabatku mereka yang hidup di masa setelahku, alladzina amana bi wa lam yarani, yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihat diriku. Adalah kita para sahabat, para saudara-saudara Rasulullah yang selalu dirindukan oleh Rasulullah, yang kita beriman, yakin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian kita dirindukan oleh Rasulullah, kemudian kita membalas rasa rindu itu dengan maksiat. Waliyadzubillah. Selalu kita ingat, mungkin kalau kita terbawa oleh nafsu, kalah oleh keinginan syahwat, ingin melakukan salah satu maksiat, maka ingatlah bahwa Rasulullah merindukan kita. Maka ingatlah bahwa setiap ingin melakukan maksiat, ingatlah bahwa setiap catatan amal yang kita lakukan akan dihadapkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan rasa ingat yang seperti ini, maka kita tidak akan jadi untuk melakukan maksiat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan keimanan, kekuatan dalam iman, sehingga kita bisa mengalahkan hawa nafsu, sehingga kita bisa membanggakan diri di hadapan Rasulullah dengan setiap amal yang baik, dengan setiap perbuatan yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah di antara manfaat, inilah di antara perkara yang harus selalu kita ingat di dalam kita menghadiri, di dalam kita merayakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya bahkan yang harus kita lakukanlah, bapak-bapak, ibu-ibu lah, yang harus selalu kita lakukan, paling tidak kita memegang satu ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah berkata, di dalam sabdanya Rasulullah berkata, man tamassaka bis sunnati dakhalal jannah. Barang siapa yang berpegang teguh mengamalkan selalu satu ibadah sunnahku, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pantas dimasukkan ke dalam surganya Allah. Pertanyaannya, apa amal ibadah sunnah yang selalu kita lakukan? Istiqomah sunnah kita apa yang kita lakukan, wahai hadirin? Baca maulid paling seminggu sekali, bahkan setahun sekali. Ada istiqomah. Amal ibadah sunnah apa yang rancak yang selalu kita lakukan? Bahkan kata ulama, guru kita dulu mengatakan, guru mulia kita Al-Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan, beliau pernah mengatakan, ada satu amal ibadah sunnah yang selalu kita lakukan, tapi kita ada sadar itu amal sunnah. Banyak sebetulnya, tapi satu beliau mengingatkan, apa? Ketika kita berwudu, biar tahu wudu lah, bisa berwudu lah, ya pasti bisa lah. Sembahyang gak ada berwudu gak ada sah. Yang sembahyang, yang gak ada sembahyang, waliyadzubillah, wudu aja gak ada bisa, apalagi sembahyang. Ketika kita berwudu, ketika kita wudu, kita membaca niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasahi sebagian dari rambut di kepala, kemudian membasuh telinga, kuping, kemudian membasuh batis, kemudian membaca doa. Pertanyaannya, di dalam wudu itu, di dalam perkara wudu kita, mana ibadah yang sunnah yang dilakukan pada ketika kita berwudu? Membasuh wajah wajib, basuh tangan wajib, membasahi rambut di kepala wajib, membasuh kuping, membasuh telinga, itu hukumnya sunnah. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, pian kalau berwudu, kuping pian dibasahi enggak? Dibasahi. Kenapa pian basahi? Padahal itu kan sunnah. Pian tahu lah kalau itu sunnah. Hanya tahu ini, baik. Pian membasuh telinga pian, padahal itu sunnah. Dan bahkan ketika pian berwudu, kada ingat membasuh telinga, seakan-akan wudu pian kada sah. Tapi kita yakin bahwa ketika kita berwudu, membasuh telinga kita pasti kita basuh.
kada kira kada dibasuh. Mungkin ini jawab guru kita, mungkin ini salah satu amal ibadah sunnah yang kita lakukan secara istiqomah, yang mana mungkin ini juga menandakan bahwa kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang dimasukkan ke dalam surga. Tetapi masa cuma itu saja yang kita amalkan? Masuk surga tapi paling kuncu misalkan, masuk surga tapi paling pojok, dapat perumahan yang kumuh. Emang ada di surga perumahan kumuh? Kada apa-apa yang penting di surga. Tetapi kayak masa biar gak ada hakun masuk surga tapi di derajat yang paling tinggi. Surga itu banyak tingkatannya, ada 7 bahkan ada 8 surga tingkatan yang paling mulia. Berada di surga yang paling bawah. Memang dalam hadis la sibrotun fil jannah, sejengkal kita mendapatkan tanah di surga, kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. 1 jengkal, masa dia cuma dapat 1 jengkal, membangun apa? Biar 1 jengkal di situ guring nggak ada bisa. Ingin mendapatkan kemuliaan yang lebih besar, banyaknya kita harus melakukan amal-amal ibadah sunnah yang setiap hari kita bisa melakukannya. Makan kita baca doa, minum kita baca bismillah, pakai tangan kanan, jangan berdiri, jangan pakai tangan kiri. Masuk masjid pakai batis kanan, masuk kamar mandi pakai batis kiri, jangan terbalik. Menutup aurat itu sebagian wajib dan ada menutup aurat yang sunnah. Kita harus memahami dan mengetahui dari sunnah-sunnah Nabi. Di antara sunnah yang paling agung, bahkan perbuatan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, adalah amal ibadah sunnah selalunya kita berucap sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, a'maluna baina qabuli wa raddiha, amal ibadah kita ini antara diterima dan ditolak. Semua amal ibadah kita, sholatkah, puasakah, ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin karena kurang syarat, karena batal ataupun tidak sempurna, akhirnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa, kecuali ada satu amal ibadah yang tidak akan ditolak, illa sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat ini, kata ulama, akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena salawat kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama mengajarkan banyaknya kita harus membaca salawat, dan diantara diakuinya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita membaca salawat. Bahkan di dalam hadis Rasul pernah mengatakan, aqrabuhum minni manzilatan yaumal qiyamah, paling dekatnya posisi dan derajat kedekatan dirinya dengan diriku, kata Rasulullah, di hari kiamat kelak adalah mereka yang paling banyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang tetapi sulit. Pertanyaannya, berapa selawat yang kita bisa bacakan untuk Rasulullah? Selawat, kalau selawat hadir majlis, hadir maulid, itu lain selawat kita seorang. Ini selawat berjamaah, selawat yang kita khususkan, kita wajibkan. Bahkan dalam cerita yang sering kita dengarkan, cerita dari para mubaligh, bahwa ada satu orang bermimpi melihat Rasulullah. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, alam ta'rifni, apakah engkau tidak tahu kepada diriku ya Rasulullah? Ana la a'rifu, aku tidak tahu siapa engkau tidak tahu. Harus siapa dia harus mengenal, Rasulullah harus kenal kepada dia. Apakah dia orang yang mulia? Aku tidak kenal kepada engkau, kata Rasulullah SAW. Kemudian orang ini mengatakan, bukankah engkau pernah berkata ya Rasulullah, bahwa aku mengenal umatku sebagaimana seorang ayah mengenal kepada anaknya. Aku adalah umatmu ya Rasulullah, kenapa engkau tidak kenal kepadaku?
Maka kemudian Rasul mengatakan, aku mengenal umatku yang membaca selawat kepadaku. Yang kada selawat kada diterima, kada diakui selawat oleh Rasul, kada diakui menjadi umatnya Rasulullah kalau kada berselawat. Sehingga orang ini terbangun, terkejut, dan dia melazimkan dalam riwayat setiap harinya membaca selawat sebanyak 100 kali. Kada banyak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 5 menit 100 untung sudah ya. Ya kalau meskipun kada ikhlas lah, meskipun kada khusyuk, kada bapak baca aja dulu 100 kali dalam setiap hari misalnya. Maka orang ini membaca, mewajibkan, mengistiqomahkan dirinya membaca selawat sebanyak 100 kali setiap harinya. Selang beberapa hari, selang beberapa waktu, kemudian orang ini berjumpa, bermimpi, bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan karunia bermimpi, berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita membaca selawat. Cara selawat kira-kira bermimpi, selawat dulu. Akhirnya dia bermimpi bertemu Rasulullah. Di pertemuan yang kedua Rasulullah tersenyum. Al-an araftuk, sekarang aku tahu siapa engkau, karena engkau telah berselawat kepadaku. Karena di dalam riwayat lah, bapak-bapak, ibu-ibu lah, setiap seseorang yang berselawat kepada Rasulullah, maka Allah tugaskan satu malaikat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu fulan bin fulan berselawat kepadamu. Misalkan Bapak Kadis kita, misalkan Bapak Syahruddin, kemudian malaikat datang, ya Rasulullah, Bapak Syahruddin hari ini berselawat 100 kali ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah tersenyum, dan kalau setiap hari kita berselawat, maka pasti Rasulullah, misalkan Bapak Syahruddin setiap hari, oh itu gimana kabarnya Bapak kepala desa, salaman misalkan, karena setiap hari malaikat datang menyebutkan namanya. Setiap hari malaikat datang mengingatkan bahwa yang berselawat kepada Rasulullah adalah umatnya, siapapun namanya akan diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayah tahu kepada anaknya, seperti itu juga Rasulullah tahu kepada umatnya yang selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga dengan keberkahan maulid ini kita diberikan kesempatan untuk selalu berselawat kepada Rasulullah, untuk selalu mengagungkan Rasulullah, untuk menjadikan diri kita adalah yang memiliki rasa cinta dan mahabbah dan ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kita ya Allah adalah orang yang selalu melakukan sunnah Nabimu, sehingganya kami kelak di akhirat Engkau masukkan ke dalam surgamu karena berkah sunnah Nabimu yang selalu kami kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, orang-orang yang memiliki hubungan dengan kami, guru-guru kami, para masyayikh kita semuanya diampuni dosanya dan diberikan magom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita semua mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, mengucap kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.